Begitu pemain ini menunjukkan kemampuan 100%-nya, tim-tim besar yang melihatnya langsung kepincut untuk merekrutnya. Bahkan pelatih dari tim lawan yang sedang dia lawan pun benar-benar ingin mendapatkannya. Top Corner Part 27. Bukannya bersedih karena mendengar cintanya ditolak, si Jun'an malah berterima kasih karena bermula dari dia yang menyukai Arajo, si Jun'an jadi memiliki ketertarikan pada bidang menulis. Berkat dia juga si Jun'an bisa bertemu dengan Do Hyung Hyo dan juga bertemu dengan olahraga yang bernama sepak bola. Flashback ke beberapa menit yang lalu di mana si Jun'an disuruh maju ke depan karena si Sang-won akan membacakan kesan-kesan dari para pemain Kwang Jin terhadapnya. Dari selembar kertas itu, awalnya banyak yang membenci kehadiran si Jun'an di Kwang Jin karena dia selalu gagap dan tidak bisa berbicara dengan benar. Beberapa orang juga beranggapan kalau di pertandingan pertamanya si Jun'an terlihat tidak ingin bermain sepak bola, padahal banyak orang lain yang mengantri untuk bisa bermain di lapangan. Mereka beranggapan kalau si Jun'an tidak serius dalam sepak bola, padahal mereka sudah mendedikasikan seluruh hidup dan masa depan mereka untuk dunia sepak bola. Namun setelah mereka melihat semua perjuangan playmaker Kwang Jin itu, mereka juga menyadari kesulitan yang dialami si Jun'an. Maka banyak dari tulisan-tulisan itu yang diakhiri kata minta maaf serta terima kasih karena pemain bernomor 16 itu telah berjuang dengan sangat keras untuk Kwang Jin. Dan ucapan terakhir untuk si Jun'an dari semua kertas itu adalah jangan pergi. Kembali ke timeline utama di mana si Jun'an mengatakan kalau apa yang dia sukai dari Arajo adalah karena dia telah mempertemukannya dengan dunia sepak bola. Melaluimu aku menyadari apa yang aku sukai dan hargai, apa yang ingin aku benar-benar lindungi. Aku pasti akan membawa rekan-rekanku ke turnamen nasional. Sampai saat itu tolong perhatikan aku sedikit lebih lama lagi. Setelah retreat mereka selesai, para pemain Kwang Jin pun terlihat sedang berada dalam perjalanan pulang kembali ke SMA Kwang Jin. Namun sebelum kembali, Siwo meminta waktu dari para pemainnya karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Aku pada dasarnya tidak mempercayai kalian di lapangan. Peranku sebagai pelatih adalah merencanakan pertandingan dengan mempertimbangkan tindakan kalian. Bagaimana penyerang melewatkan gol, bagaimana kalau pemain bertahan dikeluarkan dari lapangan karena tackle yang tidak masuk akal. Sekali lagi peranku sebagai pelatih adalah mempertimbangkan situasi terburuk. Si Wowo menambahkan kalau perannya itu berbeda dengan para pemain yang bermain di lapangan. Meskipun ada orang yang mereka benci, meskipun menganggap orang itu lebih rendah selama mereka adalah rekan di sebuah tim yang sama, si Wowo meminta para pemainnya harus percaya bahwa seorang rekan selalu memberikan umpan yang terbaik, memberikan dribble yang terbaik, serta memberikan permainan yang terbaik. Seperti itulah baru bisa dinamakan dengan sebuah tim yang bersatu. Aku sudah siap menghadapi SMA Hanyang. Sekarang adalah giliran kalian untuk menunjukkan itu di lapangan. Sore harinya terlihat para pemain Kwang Jin yang sudah memulai latihan. Di mana di sana si Jun'an yang menunjukkan 100% kemampuannya terlihat tidak bisa disentuh oleh siapapun, termasuk Minggu dengan badannya yang besar pun tidak bisa membuat kontrol bola si Jun'an tergoyahkan. Dengan analisa permainan yang semakin cepat, si Jun'an pun langsung mengoperkan bola pada Do Hyung dengan sangat presisi. Dan melihat itu, Do Hyung menyadari kalau kemampuan rekannya itu kini menjadi lebih tajam dan juga efisien dari sebelumnya. Di sisi lapangan, si Wowo yang melihat kemampuan 100% si Jun'an bertanya pada si Sang-hwan jika kemampuan si Jun'an yang sekarang dibandingkan dengan Bong Dalyuk. Meski si Sang-hwan mengatakan kalau sulit untuk mengukurnya secara akurat karena gaya permainan mereka yang berbeda, tapi dari segi pengalaman dan performa, Bong Dalyuk masih terlihat selangkah lebih maju dibandingkan si Jun'an. Namun hal itu termasuk sesuatu yang sangat luar biasa mengingat seorang murid kelas 1 yang baru belajar sepak bola selama 3 bulan bisa bersaing dengan Bong Dalyuk yang adalah anak kelas 3 plus midfielder yang sudah dikategorikan berada di papan atas negara Korea. Ditambah lagi si Jun'an yang masih memiliki potensi untuk terus berkembang selalu mendapatkan masukan dari para seniornya untuk bermain lebih sempurna lagi. Bahkan Mingyu yang melihat permainan si Jun'an hari ini merasa tidak akan ada tempat kosong baginya jika si Jun'an bermain konsisten seperti ini.
Sementara itu, di sisi lain, si Bongsu dan Taesik terlihat mengeluh dengan porsi latihan mereka hari ini yang begitu melelahkan. Di saat Si Ho mempertanyakan apakah mereka harus benar-benar memenangkan pertandingan melawan SMA Hanyang, Jong Hwanjo menjelaskan kalau berdasarkan daftar pertandingan terakhir, tiap-tiap tim yang ada di peringkat 1-4 kini hanya berjarak 1 poin saja. Pertama, SMA Hanyang yang menduduki peringkat pertama grup dan meskipun kalah mereka akan tetap lolos ke turnamen berikutnya. Selanjutnya untuk SMA Jung'ang, meskipun pertandingan melawan Taijin FC berakhir seri, mereka juga akan tetap lolos. Namun jika Kwangjin kalah dari SMA Hanyang, SMA Jung'ang dipastikan akan melaju ke turnamen selanjutnya meskipun kalah dari Taijin FC. Jika Kwangjin yang ada di peringkat ketiga ingin lolos ke turnamen selanjutnya, maka yang pertama Kwangjin harus memenangkan pertandingan melawan SMA Hanyang, atau SMA Jung'ang menang dalam pertandingan melawan Taijin FC. Dan kalau Kwangjin kalah dari SMA Hanyang, sementara di sisi lain SMA Jung'ang berakhir seri melawan Taijin FC, saat itu mereka akan bersaing dengan Taijin FC untuk memperebutkan tempat ketiga dengan selisih gol yang mereka miliki. Mendengar pengandaian ini dan itu, Do Hyung terlihat sangat kesal dan menyuruh yang lainnya untuk fokus pada jalan mereka sendiri tanpa memperdulikan hasil yang akan diterima oleh tim lain. H-1 sebelum pertandingan terakhir grup G dimulai, terlihat para pemain Kwangjin yang melakukan latihan dengan giat. Si Jun-an juga terlihat menghubungi instrukturnya untuk meminta nasihat sebelum big match itu dimulai. Dan si Gan-ho yang kini sudah tiba di Bandara Incheon Airport pun mencoba meluangkan waktu demi memberikan masukan pada muridnya itu. Si Jun-an yang masih merasa ada ketidaksempurnaan pada operannya meminta saran pada pelatihnya itu supaya mencarikan solusi atas permasalahannya. Sejak dulu yang namanya operan itu, jika kau mengoper dengan kuat, rekanmu menerimanya dengan pelan. Jika kau mengopernya dengan pelan, maka rekanmu harus berlari untuk menerimanya. Maka dari sudut pandang itu, operanmu harus selalu baik. Dengan kata lain, si Gan-ho menduga kalau si Jun-an masih belum mempercayai rekan-rekannya, dan instrukturnya itu pun menyuruh si Jun-an untuk mencoba mempercayai sepenuh hati. Dengan itu, si Jun-an akan bisa bermain sepak bola dengan sungguh-sungguh karena mengetahui perasaan satu sama lain. Sebelum menutup panggilan itu, si Jun-an pun berterima kasih dan mengatakan kalau baginya Gan-ho adalah seorang guru terbaik. Pertandingan terakhir turnamen nasional Liga Regional Grup G pun akhirnya tiba, dimana sebelum pertandingan dimulai terlihat para penonton yang sudah memadati tribun. Di sana juga ada beberapa tim sepak bola lainnya yang sebelumnya pernah berhadapan dengan Kwangjin, mulai dari FC Songnam, SMA Sungtaek, SMA Junghwa, bahkan SMA Sujin yang di awal season sempat bertanding melawan Kwangjin dalam pertandingan seleksi untuk masuk ke Liga Regional. Yang mana mereka terlihat begitu senang, apalagi mendapati kalau mantan pelatih mereka Kwang Sojong juga ikut hadir untuk menonton. Di sana juga ada si YouTuber sepak bola yang sebelumnya membuat film dokumenter tentang Kwangjin yang sedang melakukan siaran langsung di channel miliknya. Para staf kepelatihan beserta manajer utama tim D-Line FC juga terlihat duduk di kursi VIP untuk memantau pemain-pemain yang menjadi incaran mereka. Tak ketinggalan dengan T6CS yang juga penasaran dengan pertandingan hari ini. Di saat para juniornya merasa yakin kalau SMA Hanyang akan memenangkan pertandingan, bahkan mereka bertaruh 10.000 sampai 20.000 won kalau SMA Hanyang akan memenangkannya dengan selisih 3-4 gol. Namun T6 dengan percaya diri malah menjagokan Kwangjin yang akan keluar sebagai pemenang. Bahkan dia siap menraktir mereka jika tebakannya itu salah. Sementara itu di dalam locker room Kwangjin terlihat si Woo Jin yang sangat gugup mendengar gemuruh penonton yang memadati stadion. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah supporter dari SMA Hanyang. Do Hyung yang melihat rekannya itu ketakutan meyakinkan kiper Kwangjin itu supaya lebih bersemangat karena hari ini Kwangjin akan menjadi penjahat dengan mengalahkan SMA Hanyang. Dan sebelum mereka semua keluar menuju lapangan, si Wowo memanggil si Jun-an dan juga Nam Jo-min untuk membicarakan sesuatu. Sementara itu di dalam locker room SMA Hanyang, Kisugo, In Hwan-bae, Yong Soo-yeon dan juga Bong Dal-yuk terlihat sedang merencanakan sesuatu untuk menekan para pemain Kwangjin di lapangan nanti, khususnya Do Hyung dan juga Si Ho yang merupakan mantan pemain Liverpool. Namun berbeda dengan si Chung Shin Han dan juga Jung Gyu Lee yang terlihat meremehkan kedua ex Liverpool itu, apalagi mengingat mereka berdua malah bermain untuk tim seperti Kwangjin. Di sisi lain, Jun Hwang yang mendengarkan ocehan rekan-rekannya terlihat tidak peduli
peduli siapapun lawannya dan dari mana mereka berasal. Yang terpenting baginya adalah menunjukkan kemampuan yang dia miliki dan mengalahkan lawan. Di sisi lain, pelatih Jin Wugong terlihat menanyakan hasil sementara dari pertandingan SMA Jung'ang versus Taijin FC yang juga sedang berlangsung. Di sana asistennya mengatakan kalau 15 menit babak pertama sudah berlalu namun tidak ada perubahan besar. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan SMA Jung'ang dan gol itu diciptakan oleh Rocky Cha. Beberapa saat berlalu dan kini terlihat kedua tim yang sedang berjalan menuju lapangan. Di sana sorak-sorai para penonton terus bergemuruh mendukung SMA Hanyang untuk mengalahkan SMA Kuangjin. Bahkan tak sedikit dari para penonton yang mencemooh si Junan yang dinilai terlalu arogan. Mendengar cemoohan dari para supporter SMA Hanyang, si Taisik terlihat khawatir dengan mental si Junan yang menjadi pusat kemarahan akibat pelintiran berita yang dituliskan oleh si YouTuber olahraga sebelumnya. Si Ho yang khawatir juga mencoba menghibur si Junan dengan mengatakan kalau tanda dirinya sudah menjadi pemain kelas dunia adalah memiliki banyak haters. Namun tiba-tiba di belakangnya Jaehyun menenangkan ex pemain Liverpool itu dengan mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir karena si Junan sudah menyiapkan mentalnya supaya tidak terintimidasi. Di tengah teriakan yang mengolok-oloknya, si Junan melangkah dengan percaya diri memasuki lapangan. Sementara itu di sisi lapangan terlihat para pelatih dari kedua tim yang saling berjabat tangan. Di sana dengan sombong pelatih Jin Wugong mengatakan kalau mereka tidak akan memberikan belas kasihan pada Kuangjin meski saat ini SMA Hanyang berada di peringkat pertama grup G. Dengan sabar si Sang Hwan kemudian mengatakan untuk tidak terlalu sombong mengingat pertandingan masih belum dimulai. Karena selain perbedaan kemampuan yang signifikan tidak akan ada yang tahu hasilnya. Namun pelatih dari SMA Hanyang itu menambahkan kalau dari semua hal Kuangjin tidak memiliki keunggulan apapun terhadap timnya yang bisa membuat pertandingan berjalan berbeda. Dan ketika mereka berbalik menuju tempat duduk masing-masing, terlihat si Sang Hwan yang begitu emosi padahal beberapa hari yang lalu mereka berdua sempat sangat akrab. Namun meski pelatih Jin Wugong percaya diri dengan keunggulan timnya dari semua aspek, tapi dia terlihat sangat khawatir karena para pemain Kuangjin itu berada di bawah komando si Wowo. Dan bagaimanapun dia tidak boleh sama sekali lengah karena bisa jadi insiden yang dulu pernah terjadi akan terulang kembali. Yang mana sampai sekarang hal itu masih membekas di memori ingatan pelatih SMA Hanyang itu. Setelah kedua tim memasuki lapangan, selanjutnya terlihat mereka yang saling berjabat tangan dan di momen itu si Junan terus menatap ke arah Jun Hoang yang merupakan rival dari Tae Inam. Di tengah hujatan para supporter lawan, para pemain SMA Kuangjin terlihat berkumpul membuat lingkaran. Di momen itu Tae Jun Kang menyuruh senior Jaehyun Wang untuk menyampaikan sesuatu. Dan bukannya motivasi atau memberikan kata-kata penyemangat yang keluar dari mantan pemain timnas muda itu merupakan ungkapan kalau dari awal dia tidak suka dengan rekan-rekannya itu. Mendengar makian itu, para pemain Kuangjin yang lainnya pun sontak dibuat terdiam, namun dengan senyum di wajahnya, Nam Jumin yang merupakan pemain paling dekat dengan Jaehyun Wang mengartikan kalau yang dimaksud teman seangkatannya itu adalah kalau sekarang dia menyukai mereka. Mengetahui sikap malu-malu dari senior Kuangjin itu, Do Hyung dan yang lainnya pun sontak tertawa dan hal itu memecahkan ketegangan yang sedari tadi membebani mereka. Di sana Tae Jun Kang selaku kapten kemudian mengambil alih dan mengatakan kalau hari ini di tempat ini, di pertandingan ini selama 90 menit berlalu, maka semua kejadian di lapangan akan berlalu. Jadi jangan berharap tanpa alasan, jangan takut tanpa alasan, mari kita memberikan segalanya di sini. Dan hal itu diakhiri dengan teriakan penuh semangat yang menggemakan nama SMA Kuangjin. Turnamen nasional Liga Regional putaran terakhir antara SMA Hanyang versus Kuangjin pun akhirnya dimulai. Di mana di dalam lapangan SMA Kuangjin terlihat menggunakan formasi 4-4-2 sementara SMA Hanyang 4-3-3. Setelah kick-off dibunyikan, teriakan makian dari para supporter SMA Hanyang masih terus menggema merendahkan nama Kuangjin dan juga si Jun An. Seolah pertandingan kali ini diselenggarakan di kandang mereka. Namun dari semua kebisingan itu ada 3 orang yang berteriak menyemangati Kuangjin dan itu adalah Neng Ara, Doa dan juga si Yeji. Sementara Gan Ho yang tidak sama sekali mengeluarkan suara dukungannya untuk Kuangjin beralasan kalau itu akan percuma karena suara mereka pasti akan terpendam oleh teriakan lawan. Namun bukannya terintimidasi dengan teriakan-teriakan makian itu, si Ho dan para pemain Kuangjin lainnya malah tambah bersemangat dan
kemudian bertekad untuk membuat teriakan dan sorakan itu menjadi milik mereka. Beberapa detik setelah kick off dibunyikan, para pemain Kwang Jin langsung melakukan serangan cepat dan hal itu membuat si Chusugu cukup terkejut dengan permainan lawan. Namun si Jung Gyuli terlihat penasaran dengan kekuatan mereka sampai berani-beraninya langsung menyerang. Namun ketika mereka menghadang Tae-jun Kang, mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan Nam Jo Min yang membuka jalur operan. Dengan kegesitan dan kecepatannya, Nam Jo berhasil mendapatkan bola dan begitu perhatian lawan teralihkan padanya, dia lantas kembali memberikan bola pada Tae-jun Kang yang ada di posisi kosong. Sebuah umpan crossing langsung Kapten Kwang Jin itu arahkan ke kotak penalti dan di sana terlihat Do Hyung yang sudah melompat untuk menyundul bola. Namun sayangnya dengan semua pengalaman yang segudang, Chisugu berhasil memblokir bola dan menggagalkan serangan cepat Kwang Jin itu. Di momen itu dia mencemooh serangan cepat Kwang Jin yang dinilai terlalu berharap banyak, padahal itu adalah sesuatu yang sia-sia. Namun Do Hyung yang mendengarkannya cuman tersenyum sembari memperingatkan lawannya itu untuk tidak meremehkan mereka kalau tidak mau kehilangan semangat di menit-menit awal pertandingan. Di atas tribun, manajer di Line FC terlihat kagum dengan strategi yang diterapkan oleh si Wowo dalam menekan lawan dengan serangan cepat di menit-menit awal. Dia menganggap demi mematahkan momentum lawan terlebih dulu itu adalah cara yang sangat efektif, apalagi ketika berhadapan dengan tim SMA Hanyang yang kekuatannya di atas Kwang Jin. Namun tidak dengan para pemain dari D-Line FC lainnya yang beranggapan kalau para pemain Kwang Jin terlalu sembrono, salah berpikir kalau mereka bisa memenangkan pertandingan. Tapi tidak dengan Tae Inam yang yakin kalau itu hanyalah sebuah permulaan dan menyuruh para juniornya untuk terus memperhatikan Kwang Jin. Kembali ke dalam lapangan, ketika si Junan berjalan ke sudut lapangan untuk melakukan tendangan pojok, si Chung Shin Han terus saja menempelinya sembari terus memprovokasi untuk menunjukkan permainan indah yang si Junan banggakan dalam film dokumenter Kwang Jin sebelumnya. Bahkan di sana bek SMA Hanyang itu mengancam si Junan dengan mengatakan jangan harap kalau gigi playmaker Kwang Jin itu akan baik-baik saja jika berlaku sombong sekali lagi. Namun untungnya Do Hyung keburu datang dan memisahkan mereka. Bahkan Do Hyung mengcounter provokasi lawannya itu yang membuat si Chung Shin Han berbalik emosi. Ketika si Junan bersiap untuk melakukan tendangan, di sana Do Hyung menghentikannya dan membisikkan suatu rencana. Dan sesaat kemudian terlihat Do Hyung lah yang akan melakukan tendangan pojok. Mendengar sorakan dari para penonton yang diarahkan padanya, Do Hyung sesaat terlihat berpikir dan tak lama kemudian dia pun kembali memanggil si Jun-an untuk mengambil sepakan pojok itu. Di saat mereka terlihat akan bertukar posisi, para pemain SMA Hanyang yang melihatnya dibuat keheranan. Dan melihat lawan yang mengendorkan kewaspadaannya, Do Hyung pun langsung berbalik ke posisi awal serta langsung melakukan sepakan pojok. Di tengah ketidaksiapan dari para pemain SMA Hanyang, bola terlihat melesat menuju kotak penalti dan di sana Tae-jun Kang sudah siap melakukan ancang-ancang. Boom! Tembakan itu langsung melesat, namun sayangnya dua pemain dari SMA Hanyang berhasil memblokirnya. Di momen saat Do Hyung dan Tae-jun Kang kagum dengan refleks luar biasa dari bek lawan, si Chung Shin Han dan juga Jung Hyuli terlihat kesal dengan kecerdikan Do Hyung yang hampir saja mengelabui mereka. Di sisi lapangan, dengan kedua peluang emas yang berhasil digagalkan, pelatih Jin Woo-gong terlihat menyayangkan akan hal itu, namun si Wowo menegaskan kalau mereka belum menunjukkan semuanya. Dan terdengar suara sorakan dari para penonton yang semakin ramai yang kini menyerang Do Hyung Hyo karena insiden tendangan pojok sebelumnya. Sementara itu, sepakan pojok kedua terlihat akan dilakukan yang mana kini si Jun-an lah yang akan melakukannya. Namun lagi-lagi si Chisugu berhasil memblokir bola yang mengarah ke Tae-jun Kang. Tapi serangan Kwang Jin itu masih belum berhenti karena kini bola jatuh di penguasaan Jahyeon Wang. Midfielder Kwang Jin itu pun langsung melakukan ancang-ancang, namun ketika si Chisugu mencoba bergerak ke arah lintasan bola, bukannya sebuah tendangan namun sebuah backheel terlihat Jahyeon Wang berikan ke Jiyoung yang ada di belakangnya. Sebuah tendangan roket langsung dilepaskan dan dengan kecepatan tinggi bola melesat, namun sayangnya masih tipis di sisi luar mister gawang. Ketika Jahyeon Wang menyemangati juniornya itu dan menyuruhnya untuk menunggu kesempatan selanjutnya, Shin Chang Park dan para pemain SMA Jungang yang ada di tribun penonton terlihat ngeri dengan kekuatan tembakan dari bek Kwang Jin itu. Sementara di sisi lain, Sieji yang melihat ayahnya beraksi di dalam lapangan terlihat langsung kelapak-kelapak dengan kekerenan Opa Jiyoung. Di sisi lain, si Dongsu yang melihat permainan Kwang Jin bertanya apakah menurut pelatih Kwang Sojong, Kwang Jin bisa mengalahkan SMA Hanyang. Mendengar itu, Kwang Sojong
Sejong pun mengatakan kalau dirinya sendiri tidak tahu akan hal itu. Karena yang menarik dari sepak bola adalah hasil yang tidak dapat diprediksi. Namun dia meyakini kalau setelah pertandingan hari ini akan ada banyak kejadian aneh yang terjadi di seluruh negeri. Kembali ke dalam lapangan di mana kini giliran SMA Hanyang yang akan melakukan serangan. Sebagai playmaker, si Bong Dalyuk yang sedari tadi mengamati pergerakan para pemain Kwang Jin menyadari kalau dengan formasi 4-4-2 yang diterapkan, lawan terdapat celah kosong di sisi lapangan. Dan ketika Jun Hwang melakukan pergerakan untuk menerobos pertahanan di sisi kanan lapangan, pemain SMA Hanyang yang sedang menguasai bola langsung melakukan ancang-ancang untuk mengumpan. Namun sebelum bola itu dikirimkan, lagi-lagi Nam Jomin berhasil merebutnya. Di saat si Bong Dalyuk merasa heran dengan posisi Nam Jomin yang selalu berubah-ubah, gelandang serang Kwang Jin itu terlihat sedang menggiring bola ke depan. Sebuah kombinasi operan cepat terlihat Nam Jomin, Si Jun An, serta Jong Hwan Jo lakukan, dan hal itu membuat pelatih Jin Wugong begitu terkejut. Di saat bola dioperkan ke kaki si Junan, si Chisugu sudah menanti di hadapannya. Di momen itu, si Chisugu yang mengetahui kalau si Junan adalah seorang pemula yang hanya memiliki kemampuan mengoper terlihat menurunkan kewaspadaannya. Begitupun Jun Hwang yang yakin dengan bek tengah terbaik Korea yang dimiliki SMA Hanyang itu, si Junan pasti tidak akan berani menerobos, dan dia sangat yakin kalau playmaker Kwang Jin itu pasti akan mencoba mencari jalur lain. Namun tidak dengan satu orang yang terlihat tersenyum sambil bergumam, jangan coba-coba meremehkan muridnya itu. Dan tiba-tiba sebuah gerak tipu yang sangat cepat berhasil meloloskan si Jun An dari hadangan bek SMA Hanyang itu. Dari arah kiri terlihat si Junan yang mendribble menuju kotak penalti, dan di sana masih ada Jung Gyul yang mencoba untuk menghentikannya. Dengan pressing dari kedua pemain lawan ditambah kiper yang sedikit maju ke depan, pelatih Jin Wugong menilai kalau si Jun An tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi karena sudut tembakannya sudah terhalang. Namun tak peduli dengan penilaian orang lain, si Jun An langsung melepaskan tendangannya, dan alangkah terkejutnya pelatih Jin Wugong mendapati kalau si Jun An melakukan chip shot, dan kiper yang mencoba menjangkau bola pun terlihat tidak bisa menyentuhnya. Sesaat kemudian bola terlihat memantul sebelum akhirnya masuk ke dalam gawang SMA Hanyang. Keterkejutan terlihat dari raut wajah para penonton, khususnya para supporter dari SMA Hanyang yang tidak menyangka kalau Chisugu sang bek terbaik bisa ditembus dengan mudah. Apalagi mendapati si Junan yang bisa menyerangkan bola ke dalam gawang SMA Hanyang meski sudut tendangannya telah diblokir. Si Seung Gi Oh dan si Myung Chol juga terlihat terkejut dengan kemampuan si Junan yang telah meningkat dengan sangat pesat, sampai-sampai mereka bertanya-tanya makanan apa yang telah si Junan konsumsi sampai bisa sebeda sekarang. Kembali ke dalam lapangan di mana di sana terlihat para pemain Kwang Jin lainnya yang sedang berlari ke arah si Jun An. Babak pertama menit keempat skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Kwang Jin. Di saat Tae Jun Kang memuji si Jun An karena telah berhasil menerobos bek terbaik Korea, si Chisugu terlihat menyesal karena dirinya sempat ceroboh menganggap si Jun An hanyalah pemain yang cuma bisa passing saja. Bahkan pelatih Jin Wugong pun tidak terpikirkan kalau playmaker Kwang Jin itu akan berani menerobos. Namun si Gan Ho yang melihat anak didiknya sukses mengobrak-abrik pertahanan lawan yang sempat meremehkannya terlihat tersenyum puas. Di sisi lain, si Wowo yang sudah merencanakan itu semua juga terlihat sangat puas, namun sayangnya strategi yang sama tidak mungkin bisa berhasil lagi. Mengingat para pemain dari SMA Hanyang saat ini pasti sudah mengantisipasi kemampuan si Jun An. Di atas tribun, pelatih Kyung Sojong yang sedari tadi sudah mengamati pergerakan lawan menilai dengan formasi 4-4-2 Kwang Jin, variasi itu memberikan keunggulan numerik di garis tengah lapangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pemain yang terisolasi. Dengan cerdiknya dia menyimpulkan kalau tekanan dari Tae Jun Kang dan juga Jong Hwan Jo memiliki kemampuan mencetak gol yang sangat baik. Lalu ada serangan si Jun An yang mengancam dari belakang. Di sisi lain, staf kepelatihan dari D-Line FC terus mengamati permainan Nam Jomin yang selalu ada di berbagai posisi, dan juga si Jun An yang kini menjadi pusat perhatian. Manajer utama di D-Line FC itu bahkan kini mengerti kenapa Taeyana merekomendasikan anak itu jauh-jauh hari sebelum pertandingan melawan SMA Hanyang. Kembali ke dalam lapangan di mana Do Hyung terlihat sangat menikmati reaksi dari para supporter SMA Hanyang yang kini sorakan mereka terdengar dari berbagai arah. Si Tae-sik dan si Ho juga terlihat menikmatinya dan beranggapan kalau para supporter itu harga dirinya kini telah tercoreng karena sebelumnya sempat memaki si Jun An.
Namun dengan ketertinggalan 1-0 itu tidak membuat para pemain dari SMA Hanyang gelisah. Bahkan dari ekspresi mereka, kebobolan 1 gol itu seolah bukanlah masalah yang besar. Dan itulah mental tim terbaik tingkat nasional. Kembali ke dalam lapangan, di mana setelah beberapa menit kick off dibunyikan, Jahyonang berhasil mencuri bola, dan dengan itu momentum Kwang Jin pun terus meningkat. Sebuah umpan lambung langsung Jahyonang kirimkan ke depan, dan dengan kontrol bola yang sangat baik, Jung Hwan Jo berhasil mendapatkannya. Namun di hadapannya kini berdiri pemain bertahan SMA Hanyang. Di momen itu Jung Hwan Jo mencoba untuk menggocek lawannya dengan melakukan gerak tipu. Namun sayangnya setiap kali dia bergerak, pemain SMA Hanyang itu selalu bisa mengikutinya. Dan di sana penyerang Kwang Jin itu pun merasakan suatu perbedaan yang sangat jauh dari semua pemain yang pernah dia hadapi. Dia bisa merasakan bahwa lawan yang kini dia hadapi adalah atlet tingkat atas yang tidak bisa dibandingkan dengan pemain-pemain sebelumnya. Namun dengan sikap dan tekad pantang menyerahnya, Jung Hwan Jo pun kembali mencoba menggocek lawan, dan dengan kecepatan yang semakin meningkat, satu pemain dari SMA Hanyang pun sukses dilewati. Melihat itu, si Chisugu memuji para pemain kelas 1 dari SMA Kwang Jin yang memiliki keberanian besar dan tidak takut akan lawan yang lebih kuat. Namun di sana sambil merebut bola dari kaki Jung Hwan Jo, bek SMA Hanyang itu mengatakan kalau para pemain Kwang Jin harus mengingatnya. Di atas langit masih ada langit. Sebuah umpan cepat langsung didistribusikan ke arah Bong Dalyuk, dan midfielder SMA Hanyang itu pun langsung meneruskannya ke kaki Jun Hwang. Melihat itu, Jahyeon Wang langsung menyuruh para pemain bertahan Kwang Jin untuk berhati-hati karena selain memiliki tendangan yang super kuat, striker SMA Hanyang itu juga memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat. Namun si Jun An yang melihat kalau rekan-rekannya terlalu condong pada keberadaan Jun Hwang, menyadari akan adanya bahaya. Begitupun dengan si Wowo yang sudah langsung tahu kalau pergerakan Jun Hwang hanyalah sebuah pengalihan. Terlihat bola kembali dioperkan ke Bong Dalyuk, dan di sisi lain si In Wan Bae yang berada di sebelah kiri lapangan menerobos masuk ke depan. Sebuah umpan sudah dilepaskan Bong Dalyuk, dan dengan sempurna In Wan Bae mendapatkannya. Bong Su yang berada paling dekat dengan posisi lawan langsung mencoba menghadangnya, namun dia dikejutkan dengan bola yang langsung ditendang melewatinya. Dan di momen itu layaknya Gareth Bale, si In Wan Bae pun melesat dengan sangat cepat mengejar laju bola. Di saat es kedua dari SMA Hanyang itu merasa kalau tidak ada lagi yang bisa mengejarnya dari arah belakang, tiba-tiba Do Hyung menambah kecepatan, dan dalam sekejap dia pun sudah hampir menyusul lawan. Penentuan antara pemain tercepat dari kedua tim pun akan segera dimulai. Sorak-sorai dari para penonton mengiringi setiap langkah mereka. Bahkan melihat kecepatan dari kedua pemain itu, para penonton pun dibuat sangat takjub. Meski si In Wan Bae lebih tua dari Do Hyung, tapi secara kecepatan sekilas Do Hyung masih bisa mengimbanginya. Saling susul antara kedua pemain terus terjadi di dalam lapangan, dan hal itu membuat para pemain dari FC Songnam dan juga Dillon FC yang menonton di tribun semakin menikmati pertandingan itu. Di sisi lain, si Wowo yang juga merupakan pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata menilai dari kecepatan komprehensif antara kedua pemain itu, dia sangat yakin kalau pemainnya akan memenangkan pertarungan. Ketika bahu si In Wan Bae dan Do Hyung semakin mendekat, dengan cerdik Do Hyung sedikit memberikan dorongan yang membuat pemain SMA Hanyang itu melebar ke arah luar. Sementara Do Hyung yang memiliki keuntungan karena berada di bagian dalam terlihat semakin dekat dengan laju bola. Namun di saat para pemain Kwang Jin berpikir Do Hyung sudah memenangkan pertarungan itu, si In Wan Bae yang belum menyerah langsung menambah kecepatan larinya, dan dalam sekejap dia sudah kembali sejajar dengan Do Hyung Hyo. Bahkan dia yang pertama kali menyentuh bola. Dengan jarak bola yang kembali menjauh, pertarungan dari keduanya pun kembali terjadi. Memasuki daerah kotak penalti, jarak keduanya dengan bola pun semakin dekat. Di momen itu Do Hyung satu langkah tertinggal dari si In Wan Bae yang kini sedang melakukan ancang-ancang. Namun dengan tekadnya yang pantang menyerah, Do Hyung pun langsung meregangkan kakinya, dan dengan itu dia pun berhasil sedikit mengubah lintasan bola yang membuatnya tidak melesat jauh dari posisi si Woo Jin berada. Di saat satu ancaman berhasil digagalkan, para supporter dari SMA Hanyang dibuat melongo dengan kehebatan dari kedua tim, khususnya Kwang Jin yang sebelumnya sempat mereka remehkan.
Mereka juga masih tidak percaya kalau sosok S kedua dari SMA Hanyang yang terkenal akan kecepatannya berhasil dikalahkan oleh anak kelas 1 dari SMA Kwang Jin. Namun melihat seberapa kelelahannya Do-hyung, ayahnya yang menyaksikan pertandingan itu di atas tribun menyadari kalau pertarungan seperti tadi hanya bisa dimenangkan sekali atau 2 kali saja. Di luar itu dia tidak bisa menjamin kalau anaknya akan bisa bertahan. Dengan kekalahannya itu, Shin Wan-bae pun terlihat sangat kesal dan mengajak Do-hyung untuk bertarung sekali lagi jika ada kesempatan. Meski Do-hyung menyetujui tantangan itu, tapi dalam hatinya dia menyadari kalau dengan daya tahannya yang sekarang, hal itu jelas akan sangat merepotkan. Memasuki menit ke-12 babak pertama, skor sementara masih tetap 1-0 untuk keunggulan SMA Kwang Jin. Dengan alur permainan yang masih memihak Jae-hyun Wang dan kawan-kawannya, para pemain Kwang Jin terlihat sangat tenang dalam mendistribusikan bola. Dan hal itu membuat para pemain SMA Hanyang yang ada di bench bertanya-tanya apakah Kwang Jin memang sehebat ini. Pelatih Jin Woo-gong yang juga menyadari kalau Kwang Jin kini secara penuh menguasai lapangan terlihat memikirkan cara untuk meruntuhkan dominasi mereka. Dan satu cara yang saat ini terpikirkan olehnya adalah dengan menghentikan aliran bola dari kaki si Jun-an. Di saat Seo mengirimkan bola pada si Jun-an, 2 pemain lawan langsung melakukan pressing ke arahnya. Salah satunya adalah Bong Dal-yuk yang terlihat bertekad untuk menghentikan si Jun-an. Ketika 2 pemain lawan semakin mendekatinya, si Jun-an yang sudah mengamati pergerakan mereka sedari tadi langsung melakukan trumpas yang membuat si Bong Dal-yuk terkejut. Bola pun melesat dan kembali jatuh di penguasaan Jae-hyun Wang yang ada di sisi kiri lapangan. Di saat 2 pemain lawan terus mengikuti si Jun-an dan 2 pemain lainnya siap menghadang seniornya, si Jun-an kembali meminta bola dan begitu bola dioperkan padanya, dengan cepat si Jun-an mengirimkannya pada si Ho yang berada di posisi kosong tanpa penjagaan lawan. Dengan kerjasama antara 3 pemain itu, Kwang Jin pun sukses mengacaukan pertahanan yang mencoba menghentikan pergerakan si Jun-an. Dan selain itu, si Ho dan Jae-hyun Wang pun sudah sukses menjalankan perannya, yang mana memberikan si Jun-an celah untuk mengoper dari posisi terbaiknya tanpa gangguan lawan. Ketika si Jun-an sudah terlepas dari markingan lawan, si Ho pun langsung mengirimkan bola pada rekannya itu. Namun yang terjadi selanjutnya, dari arah belakang Bong Dal-yuk berhasil memblokir bola dengan tackle-nya. Dengan kesal, midfielder SMA Hanyang itu mengatakan kalau sudah cukup sampai di sini saja lawannya itu mempermainkan mereka. Dan sekarang adalah giliran SMA Hanyang yang akan mengambil alih alur permainan. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.